Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-7. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Dengan cara bagaimana pula para penculik tahu bahwa benda itu jatuh ke tangan ayah? Apakah sangkut paut penculik dengan harta karun itu? Mengapa mereka meminta harta itu kepada ayah? Kalau dengan maksud baik, tentu dapat dilakukan dengan cara berunding atau musyawarah jalan damai. Tetapi ini dengan jalan paksa, tentu ada maksudnya yang jahat. Setidak-tidaknya Anda menyerobot Mas Intan itu untuk kekayaan pribadi. Kalau benar dugaan Dedi bahwa ketiga penculik itu gerombolan si Obos bekas resersi pelabuhan di Tanjung Priuk, mengapa ia tahu tentang Mas Intan yang ada di Bandung yang jauh dari pantai? Pusing kepala Mulyadi memikirkan semua itu, tetapi tekadnya tidak berubah. Para penculik mesti dapat ia tangkap, mati atau hidup. Untuk itu ia mempertaruhkan jiwanya sendiri, tidak semata-mata demi kebahagiaan ayah, tetapi juga untuk kebersihan Republik Indonesia. Bersih dari pengacauan, bersih dari kejahatan, bersih dari rasa takut. Orang Indonesia mesti merasa aman dan tentram di negaranya. Setiap tindakan pengacau di bidang apapun dilakukan adalah subversi, yaitu menahan lancarnya roda pemerintahan. Sebab itu mesti diberantas. Tiba-tiba Bi Icih masuk dan berkata, "Selama kamu di sini, tidur di rumahku ya Ed. Kalau malam aku merasa takut. Maklumlah keadaan begini." Kemenakannya mengangguk. "Bi, kalau perlu, bagaimana kalau Hadi yang kini bekerja sebagai sukarelawan di Palang Merah Bandung disuruh pindah kemari? Dapatkah Bibi membicarakan dengan Dokter Sumeru? Di Bandung toh tidak ada ibu, sedang saya dan Dedi berjuang di front." "Itu pikiran baik," sahut bibinya. "Sekalian ia dapat menemani aku di rumah. Kalau cendah ibumu setuju, aku akan coba bicarakan dengan Pak Dokter." "Ibu tentu saja setuju. Ibu mana yang tidak mau berkumpul dengan anaknya? Aku sendiri merasa khawatir mengingat Bibi." "Mengapa?" tanya janda muda itu agak terkejut. "Aku tidak apa-apa." "Ya, tetapi kami khawatir. Seorang janda muda cantik, seorang diri di rumah di musim bergolak begini. Ada anak laki-laki 2 orang, masih bau jeringau. Mustahil dapat membela ibunya kalau ada apa-apa." Icih tertawa kecil, mungkin karena dipuji cantik, tetapi komentar dari seorang kemenakan tentu jujur. Bibinya berkata pula, "Sudah kau dengar jawaban Belanda atau Inggris tentang tantangan tentara kita yang diajukan pagi-pagi hari tadi?" "Belum. Apa kata sinyoh-sinyoh itu, Bi?" "Biasa, taktik bulusnya keluar, minta berunding, tetapi dijawab oleh pemimpin kita, tidak perlu berunding, permintaan kami cukup jelas, mau melaksanakan atau tidak." "Bagus, bagus, bagus, bagus kalau begitu," teriak Mulyadi hampir melonjak dari kursinya. "Itu namanya jawaban laki-laki jantan, maju terus, pantang mundur, tanpa kompromi. Mereka di sini hanya orang ngendon saja yang mencari sepotong roti, tetapi kita adalah pribumi, tuan rumah. Kitalah yang berhak menentukan keinginan kita di dalam rumah kita, bukan orang-orang asing." Tiba-tiba datang Mak Misah. Ia membawa setampah kecil gorengan dan menanyakan Mulyadi. Bi Icih dan Ibu Mulyadi keluar bersama-sama. Mulyadi mengikuti ibunya sambil menegur. "Ada apa, Mak?" Mak Misah menyahut sambil menyodorkan gorengan. Cep Edi, terimalah tanda terima kasih dari emak ini. Mak merasa pupus rasa penasaran. Sudah dapat membalas kematian si Ibrahim dengan tangan sendiri. Si Wangsa sudah konyol. Rasa hati penduduk Ciwaringin lega kembali. Ini dari emak hanya sekadar tanda saja. Lumayan untuk adik-adik.
terimalah. Mulyadi agak gugup hatinya, tiba-tiba terharu sangat melihat kue-kue dan mendengar ucapan seorang ibu demikian. Ah, mengapa begitu, Mak? Saya tidak berbuat apa-apa. Apa yang saya lakukan, orang lain juga dapat melakukannya. Sudah kewajiban setiap perjuangan, mesti membasmi Cucunguk tanpa mengharap apa-apa. Benar katamu, Kasep, sahut Mak Misah. Tetapi Mak tua bangka ini ingin saja memberi tanda terima kasih. Memang Mak Misah seperti gila, tetapi sekali-kali tidak gila. Pikirannya cukup waras, ingatannya normal, hanya tadi hatinya terlalu sedih dan diliputi marah yang tak dapat keluar. Ingin membalas kematian Ibrahim anaknya, kini ia merasa sudah membalas. Segalanya nampak normal lagi. Kue-kue diterima oleh Mulyadi, diambilnya sebuah dari tiap jenis, diberikan kepada adik-adiknya. Sisanya dibungkus baik-baik. "Ndak kau bawa kemana?" tanya ibunya keheran-heranan. "Kita di rumah cukup makan minum, tetapi kawan-kawan di rumah sakit bergelimangan kesakitan dan kurang makan. Aku ndak bawa semua ke rumah sakit untuk dibagikan kepada para pejuang yang luka. Kalau ibu mau tambah, silahkan. Makin banyak, makin baik." Dengan diantar oleh Yusuf Padi sebagai penunjuk jalan, Mulyadi pergi ke perawatan darurat di Cilendek, mengantarkan hadiah dari Mak Misah. Ternyata di rumah sakit darurat banyak yang ia kenal, diantaranya ada beberapa orang yang masih keluarganya, luka-luka karena tembakan mortir atau peluru yang kesasar. Orang-orang yang tidak berdosa, tidak turut berjuang disebabkan usianya. 2 orang juru rawat sukarela adalah keluarganya yang masih dekat. Setelah menyampaikan penganan yang dibawanya oleh kedua keluarga itu, Mulyadi dihadapkan kepada Pak Semeru, dokter Republikan yang usianya sudah amat lanjut, tetapi tidak mau tinggal diam di rumah mengingat penderitaan para pejuang kita yang luka-luka. Saran Mulyadi memindahkan Haryadi dari Bandung ke Bogor oleh ahli kesehatan itu diterima dengan gembira sekali. Dengan demikian, Biicih tak usah lagi menyampaikan pesannya kepada Pak Semeru. Dokter tua itu kenal baik dengan Biicih dan mendiang suaminya. Ia merasa senang dapat menolong kemenakan kenalan baiknya. Pulang dari perawatan darurat di jalan, Mulyadi melihat banyak orang. Jalan jadi ramai. Mereka tidak berkelompok-kelompok tetapi terpencar-pencar, tetapi mudah diduga bahwa mereka itu masih terikat oleh satu organisasi. Terpencarnya itu tentu siasat supaya tidak mudah diberondong kalau berpapasan dengan musuh yang bersenjata senapan mesin. Salah seorang yang kebetulan dikenal tukang jualan buah-buahan dari Cilebut ditanya apa maksud mereka masuk kota. Jawabnya tegas, "Kami dipanggil untuk menyerbu Belanda dari Cilebut, Bojonggede, Kelapa Nunggal, dan sekitarnya. Rakyat sudah pada turun dan berada di sekitar pinggiran kota. Bogor sedang dikepung dari semua jurusan. Tinggal menunggu komando. Kalau Belanda membandel, tidak mau memenuhi permintaan pihak kita, kota Bogor pasti dibumi hanguskan. Semua Belanda dan setiap orang yang membantu Belanda akan dibunuh tanpa ampun." Mulyadi berkata kepada adiknya, "Pad, mari kita cepat-cepat ke rumah. Aku tidak mau ketinggalan mengepung kota kelahiran ibuku untuk mengusir orang-orang asing yang di sini memerah saja kerjanya." Sampai di rumah sudah ada kabar dari Suwarna, saudara sepupunya, bahwa nanti malam jam 19 ada kemungkinan pesta dilanjutkan. "Siap-siap saja untuk kondangan," kata kabar itu. Berita sengaja oleh pihak kita disiarkan luas dan seram bahwa kota Bogor dari semua jurusan sudah dikepung rapat oleh puluhan ribu pasukan rakyat yang separuh bersenjata api. Kalau Belanda tidak meluluskan permintaan pihak Republik, kota Bogor pasti dibumi hanguskan dan semua Belanda bersama ekornya dan penjilatnya dibunuh tanpa ampun. Belanda boleh mempergunakan tank raksasa atau meriam 42 cm kalau punya. Rakyat tidak akan mundur seujung rambut pun. Mati 1000 ada 100.000.
Suasana kota Bogor dan pinggirannya sungguh amat panas dan tegang. Satu insiden kecil saja antara kita dengan pihak Nika cukup sudah untuk menjadikan Bogor lautan api. Belanda dan Inggris tahu itu semua. Orang-orang Belanda preman dan segolongan orang asing tertentu juga tahu bahwa nanti malam pasti ada serbuan yang benar-benar nekat dan berjihad fisabilillah dari pihak Republik. Kalau permintaannya tidak dikabulkan, banyak Belanda preman nangis ketakutan. Sebagian dari mereka mendesak kepada para pelindungnya, yakni Nika, supaya permintaan pihak Republik diluluskan. Mereka tahu bahwa tantangan pihak Republik bukan gertak sambal, bukan untuk diajak berunding, tapi mesti diluluskan demi keselamatan Belanda dan kota Bogor. Kejadiannya tepat jam 17 dari istana yang dipergunakan markas oleh tentara pendudukan, keluar sebuah jeep cat putih dari pihak Belanda atau Inggris dengan bendera putih di depannya, tanda bermaksud damai. Jeep menuju suatu titik di dalam kota Bogor, tempat mana sudah dijanjikan menjadi titik pertemuan untuk sampai menyampaikan surat. Rupanya Belanda atau Inggris merasa ngeri juga permintaan pihak Republik diluluskan semua tanpa syarat. Ternyata tantangan yang gagah berani itu ada buahnya. Mulai keesokan harinya, benar, rakyat yang tidak bersenjata dapat bergerak lebih bebas. Bahkan Pasar Anyar dan Pasar Bogor mulai ramai. Orang-orang berani berjualan. Tentu saja para pejuang yang dikumpulkan dari pinggiran pulang dengan rasa kecewa, tetapi mereka patuh dan berdisiplin. Beberapa hari setelah melapor kepada Komisaris Marta, Mulyadi mendapat panggilan. Ia menghadap. Dari perwira polisi itu, Mulyadi dapat tahu bahwa mobil yang bernomor F1718 adalah kepunyaan Jabatan Listrik dan Gas Sukabumi yang kini telah merupakan besi tua di gudangnya. Sama sekali tidak dapat dipakai. Telah dicoba dicari nomor-nomor yang mirip sebab barangkali yang melihatnya kesalahan mata, tetapi ternyata tidak ada satupun merek Pontiac. Yang nyata saja tidak ada Pontiac yang nomornya mulai dengan 17 dan berakhir dengan 18 atau yang dekat ke situ. Pun Pontiac yang nomornya berangka tengah 71 tidak ada di seluruh daerah Bogor. Jumlah seadanya Pontiac dari pelbagai jenis di seluruh daerah Bogor yang tercatat hanya 84 buah, tetapi satu pun tidak ada yang bernomor atau yang mirip nomornya dengan F1718. Anehnya lagi, kebetulan di seluruh daerah Bogor tidak ada Pontiac cat hitam yang terdaftar, ada biru, merah, hijau, kelabu, dan sebagainya, tetapi justru hitam tidak ada. Kesimpulan Pamarta, Pontiac hitam yang kelihatan oleh Mintarsih di waktu gelap itu mungkin bukan Pontiac, mungkin gadis itu salah mata, atau memang benar Pontiac hitam, tules dan asli Pontiac hitam, tetapi nomornya palsu. Itu terbukti dari nomor F1718 Ford Sedan 1938 yang merupakan besi tua di gudang Jabatan Listrik Sukabumi. Katakanlah mobil yang terlihat oleh Mintarsih benar-benar Pontiac hitam, tentu bukan yang terdaftar di daerah Bogor. Malah dapat dipastikan sama sekali tidak terdaftar di daerah manapun. Artinya Pontiac hitam itu tentu mobil curian yang diberi nomor, asal saja bernomor. Tinggal pertanyaan, dari mana dicurinya? Siapa pemiliknya yang sah? Bengkel mana yang mengganti nomornya? Di mana tinggal si pencuri? Bila mana dicurinya? Bagaimana jalannya mencuri? Ditodong ketika dikendarai? Diambil dari garasi? Ketika diparkir? Itu semua pertanyaan yang sulit dijawab. Bukan kepalang, Mulyadi kecewa dan mengkal hatinya. Ingin ia pada ketika itu berhadapan dengan ketiga penculik ayahnya untuk mengadakan duel, diikat saling tembak, atau sama-sama mempergunakan golok dengan pinggang masing-masing satu sama lain supaya tidak dapat melarikan diri. Mengkal geram hatinya, hampir-hampir ia berteriak melepaskan rasa marahnya yang sudah penuh menyesakkan dada.
Bagaimana nasihat Bapak untuk tindakan saya selanjutnya? Tanya Mulyadi tiba-tiba sambil berusaha menyabarkan hati. Tetapi orang mudah saja mengetahui bahwa ia sebenarnya marah benar, mukanya merah padam dan suaranya menggetar. Pak Marta memilih kumisnya. Ia menyahut sambil memandang muka Mulyadi. Ada satu yang menjadi perhatianku istimewa dalam semua laporan anak, yakni pendapat ibumu bahwa ketiga penculik itu mungkin bukan orang Priangan karena logat dan lagamnya agak ke utara ketika ia berbicara. Menurut dugaan Bapak, mereka itu mungkin orang Karawang, Cibarusa, atau malah bisa jadi dari Tangerang. Hal kedua yang mendorong Bapak berpikir begitu ialah kabar dari adikmu Dedi yang mengatakan bahwa ia ingat-ingat lupa pernah mengenal trio dengan sinyalemen begitu sebagai resersi pelabuhan Tanjung Priuk di zaman Jepang. Sepanjang Bapak tahu, ketika dahulu menjadi asisten berdana Tanjung Priuk yang menjadi polisi pelabuhan itu kebanyakan anak-anak Karawang Utara, Cibarusa atau Tangerang. Menurut perasaan Bapak, kalau anak ada niat hendak mengusut, di tiga daerah itulah harus diusut. Jangan di Priangan di Bogor Selatan, mungkin di Bogor Timur, Cilengsi, Cibarusa, atau Jatinegara Selatan, Bekasi misalnya. Bapak sendiri akan berusaha memasang orang-orang di daerah-daerah itu. Rekan-rekan Bapak di sana akan dihubungi. Tapi Pak, maaf kalau berkomentar saya ngaco. Bukankah Karawang, Jatinegara kini menjadi medan pertempuran? Mungkinkah para penculik itu demikian berani membawa ayah melewati front yang dijaga keras oleh kedua belah pihak? Bapak tidak mengatakan bahwa ayahmu dibawa ke sana, nak. Bapak hanya berkata kalau hendak dicari penculiknya, dapat dicoba di daerah-daerah itu. Ayahmu sendiri dibawanya mungkin ke tempat lain. Dan kalau toh dibawa ke utara, taruhlah ke Tanjung Priuk, bisa saja tidak melewati front Karawang Jatinegara, misalnya via Bogor. Mulyadi diam dan menundukkan kepala. Ia terpikir dan terasa olehnya bahwa ia tidak 100% bulat berterus terang kepada Pak Marta. Ia tidak mengutik-utik perkara peti serutu yang berisi harta karun itu, sebab teguh berpegang pada pesan ayahnya. Pun ibunya pernah berbisik ketika diberitahu hendak melapor kepada polisi supaya jangan mengusik harta karun itu, bukan karena hendak memilikinya sendiri, tetapi karena ibu yakin dalam hatinya bahwa ayah pada suatu ketika akan kembali selamat. Biarlah ayah yang menyelesaikan urusan itu, kita jangan turut campur. Mengapa ibu begitu yakin bahwa ayah akan kembali? Ia sendiri tidak tahu, katanya singkat. Barangkali firasat seorang istri. Apakah tidak lebih baik berterus terang saja? Pikir Mulyadi. Berterus terang kepada Pak Marta barangkali hal itu dapat dijadikan kunci pembuka semua rahasia. Tetapi ayahnya dan ibunya melarang. Ia tidak berani melanggar larangan itu. Tidak. Ia tidak akan mengatakan hal harta karun itu kepada siapapun demi pesan ayah bundanya, juga kepada polisi. Tidak. Di rumah ditulisnya surat panjang lebar kepada komandannya tentang kesulitannya dan niatnya hendak membela ayah, dalam arti membersihkan anasir culik dan pengacau dari bumi Indonesia. Perlopnya minta diperpanjang. Surat itu dialamatkan kepada Pak Ijan supaya oleh Haryadi disampaikan kepada komandannya. Entah di mana, cari saja sendiri. Seorang pemiliknya yang kebetulan hendak pergi ke Bandung mengambil anak perempuannya supaya mengungsi ke Bogor, membawa surat itu, sekalian surat untuk Haryadi supaya pindah dari Palang Merah Bandung ke Palang Merah Bogor. Lantas Mulyadi mengarang satu rencana tindakan apa yang ia mesti lakukan dalam hal menangkap penculik ayahnya. Kalau itu berhasil, berarti di Indonesia sekurang-kurangnya berkuranglah 3 orang pengacau yang mengeruhkan perjuangan. Seminggu kemudian terlihat Mulyadi berpakaian
montir keluar masuk bengkel mobil, mula-mula pura-pura menanyakan onderdil Pontiac 1938. Lantas dengan ramah tamah bercakap-cakap dengan pegawai atau dengan kepala bengkel tentang Pontiac. Dalam percakapan itu secara halus dan tidak kentara ia memancing-mancing tentang Pontiac hitam yang dibawa 3 orang sahabat karibnya. Tetapi kini tidak diketahui di front mana mereka berjuang. Dalam pada itu, ia hati-hati memasang mata kalau di sesuatu bengkel yang ia kunjungi tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Umpamanya saja papan nomor lama. Ia berkeyakinan bahwa Pontiac itu tentu berganti nomor di daerah Bogor. Seri F itu tentu menjadi inspirasi bagi pengacau. Setidak-tidaknya nomor baru itu dipasang di tempat agak kecil di pedalaman. Mustahil di Jakarta, di mana pengawasan mobil-mobil keras sekali dari pihak Nika, lebih-lebih mobil yang ditumpangi orang berpakaian seragam. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.